itu Injil merupakan bagian yang utama karena setiap hari dalam Ekaristi dibacakan. Nah, ini ujian untuk orang Katolik semua kan ini. Kata yang penting, kata yang utama di dalam keempat Injil itu apa? Udah sekarang pendapat sendiri-sendiri dah. Kata-kata yang utama menurut Bapak Ibu di dalam keempat Injil itu apa? Silahkan Bapak Ibu untuk bisa membuka mic-nya yang mau menjawab. Bicara silahkan open mic. Kan sudah entah berapa Barang kali siapa baca Injil. bertelinga, hendaknya ia mendengar. Hah? Apa? Kasih, Pak. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu yang utama menurut Ibu. Oke. Kasih. Belas Terus. kasih Yesus. Hmm. Hukum kasih yang utama, Pak. Hukum kasih itu yang utama. Yang Terus. utama lakukan, Bu. Terang. Kristus. Oh, bukan pribadi. Saya ini kata. Bukan. Terang, terang. Nah, Yesus. habis itu setelah itu kita periksa ya. Ketika mengatakan yang utama di dalam Injil itu adalah kasih. Sekarang, Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Bang, Pak, gimana? Matius 22 mulai dari ayat 34. Matius 22. Ya, Oh, Matius ya. Matius Sorry. 22 Ya. Ayat 34 sampai dengan 40. 340. Hukum yang Udah ketemu terutama. teksnya? Ya, kasih. Udah ketemu. Udah ketemu? Sekarang, Bapak Ibu Sudah. cari di situ. Ada yang bertanya kepada Yesus. Orang itu adalah ahli Taurat. Ya. Ya. Kemudian ahli Taurat itu bertanya. Apa pertanyaannya? Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi hukum mana, perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawaban Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. akal Itu yang pertama. budimu. Terus yang kedua. Dan hukum yang Kasihilah kedua, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian lihat ayat 40. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih itu adalah yang terutama dalam Hukum Taurat dan dan kitab kitab para nabi. nabi. Jadi jawaban yang utama itu adalah kasih, cocoknya untuk Taurat, Hukum Taurat dan nabi. kitab para nabi. Ya, ya. Bapak Ibu baca sendiri loh ya, Bapak Ibu jangan dengerin saya dah. Ya, ya. Nah, sekarang saya ganti pertanyaan. Apa yang utama yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Nah, saya ganti pertanyaannya. Oh, Kerajaan Allah. kerajaan Allah sudah dekat. Keselamatan. Baik, kita periksa ya. Selamatan. Kita periksa sekarang. Bapak Ibu silahkan ke Injil Matius. Matius. Silahkan ke Injil Bab berapa? Matius. Bab 4.
Ayat berapa? 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi itu yang diwartakan oleh Tuhan Yesus ya, kerajaan Allah. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita lihat teks perbandingannya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini Injil Markus. Silahkan ke Injil Markus. Pasal berapa? 1. Oh, pasal 1. Markus bab 1 ayat 14 dan 15. Markus 1:14. Sudah Sesudah ketemu? Yohanes ditangkap, Markus bab 1 datanglah 14-15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi mirip kan dengan yang Matius? Tapi ya, dikatakan Yesus datang ke Galilea memberitakan kerajaan. Injil Allah. Oh, tunggu, lihat teksnya, Pak. Coba, ayat Waktunya 14. telah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Oh ya, memberitakan Injil. Memberitakan Injil Allah. Kemudian, ketika memberitakan Injil Allah itu, Tuhan Yesus berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kita Bapak Ibu perlu klarifikasi dulu tentang kata Injil ini. Karena dari Matius sampai dengan di surat-surat Bapak Ibu menemukan kata Injil. Ya, kemudian. Jadi ada kata Injil. Bapak Ibu misalnya sekarang Bapak Ibu tolong membuka ya ke surat Galatia. Surat Galatia. Bab 1. Galatia bab 1. Ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, jadi ada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Padahal Paulus sudah memberitakan Injil kepada mereka. Ini kata Injil itu untuk orang Katolik biasa saja, tapi saya malam ini membuat Bapak Ibu bingung dengan kata Injil. Waktu Bapak Ibu terima abu sebentar lagi ini Rabu Abu, itu prodiakon atau imamnya bilang apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah pada Injil. Percayalah pada Injil. Percayalah kepada Injil kan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil kan. Iya. Tapi kalau umumnya orang Katolik ditanya gitu ya, Injil itu apa gitu? Itu kebanyakan mikir dulu atau mikir terus? Warta gembira. Warta gembira, kabar baik. Kabar sukacita. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan Injil itu kabar baik, pertanyaan berikutnya, isi kabarnya itu apa? Yesus datang. Keselamatan. Berikutnya lagi, ketika mengatakan keselamatan, apa keselamatan itu?
Yohanes 3 ayat 16 mungkin jawabnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanya lagi, hidup kekal itu apa? Bersama Tuhan di kerajaan Allah. Apakah hanya pengikut Yesus yang percaya pada hidup kekal? Lalu baiknya Yang, dia yang kabar. melakukan sesuai kehendaknya. Nah, sekarang begini dulu, kita klarifikasi macam-macam hal ya. Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu tahu kalau Injil itu artinya kabar baik? Nah, lebih jahat lagi kan pertanyaannya. Dari mana tahu Ya, Injil itu kabar sama dengan baik. kabar baik? Injil itu artinya kabar baik. Karena Aduh, mengajarkan gimana? tentang Kabar cinta kasih. keselamatan. Ya dari kecil saya sudah dikasih tahu itu, ya. Tapi begini Bapak Ibu, Injil yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu kan kata serapan, ya. Serapan dari bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab itu ngambil kata Injil, Injilun, itu dari kata Latin. Ini yang banyak orang nggak nyangka. Injil, Injilun dari kata Latin. Kata Injilun. Latinnya Injilun. adalah Evangelium. Kan pernah dengar Evangelium. Evangelium Secundum Matthew. Nah, sekarang kata atau dalam abjad Latin asli Bapak Ibu, itu tidak ada huruf U, yang ada hanya huruf V. Jadi kalau ada ini huruf V, bisa dibaca V, bisa dibaca U. Bapak Ibu kok tetap nekat membaca itu yang merek parfum itu Bulgari itu. Itu kan V kan, bukan U kan? Nah, itu ngambil dari abjad Latin, nggak punya huruf U. Sekarang, kalau ada kata evangelium, bisa dibaca angelium. Nah, kata Latin angelium tadi, itu dari kata Yunani. Kata Yunaninya memang dua kata, eu dan angelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan kata EU. Bapak Ibu tahu euthanasia kan? Ya, ya. Apa euthanasia itu? Bunuh Wah, diri. itu. Bukan bunuh diri. Ah, EU itu baik, thanatos itu kematian. Loh, namanya keren kan? Kematian yang baik. Kematian yang baik. Ya. Itu EU. Nah, EU angelion itu artinya kabar baik. Jadi ini bukan sekedar hafalan Injil, pokoknya kabar baik gitu ya. Tapi memang dari kata Yunani, EU yang artinya kabar baik, dan kemudian Angelion. angelion itu artinya kabar. Nah, di dalam perjanjian baru, dalam studi kita mengetahui 4 kitab pertama di dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seringkali disebut sebagai kitab-kitab Injil. Ya. Kenapa kitab ini disebut Injil? Ya, karena berisi kabar baik. Dan Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penggunaan kata Injil ini. Bapak Ibu tadi menemukan ya penggunaan kata Injil yang berbeda-beda. Sekarang silahkan Bapak Ibu kembali ke Injil Matius. Silahkan ke Injil Matius. Jadi Bapak Ibu, saya bisa mengatakan dari awal tadi langsung pengertian Injil gitu ya, tapi saya tidak menggunakan cara seperti itu, saya tidak minta Bapak Ibu menghafal, tapi memang melihat apa yang ada di dalam teks. Kembali ke bab 4, Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 23.
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Nah, sekarang Bapak Ibu menemukan frase Injil Kerajaan Allah. Ya. Kemudian coba Bapak Ibu ke Markus bab 1 ayat 1. Markus bab 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi kalau yang di Markus tadi Injil tentang kerajaan Allah, lu kok di Markus 1 ayat 1 kita menemukan Injil tentang Yesus Kristus. Itu tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu, kata Injil yang biasa kita dengar, malam ini saya buat bingung dengan kata Injil. Hanya dengan melihat yang ada di dalam teks, loh ternyata kita menemukan macam-macam. Kemudian sekarang begini, dan kita yang membingung-bingungkan kita akan tinggalkan. Sekarang kita lihat, kita klarifikasi semuanya ya. Injil tentang kerajaan Allah. Sekarang, kalau orang berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu akan menemukan frase itu di Injil Markus dan Lukas. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan kerajaan surga. Pada umumnya begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, hanya beberapa kali muncul kata kerajaan. Kalau di dalam Injil Yohanes, yang sering kali digunakan adalah kata kehidupan kekal, atau hidup kekal, atau cuma kata hidup. Nah, ini sebenarnya isinya sama. Kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Disebut sebagai kerajaan surga karena kerajaannya bukan di dunia ini, melainkan di luar dunia, ada di dalam di surga. Orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sudah percaya akan kebangkitan badan, sudah percaya akan kehidupan kekal. Sudah percaya. Sebelumnya memang belum percaya. Tapi kalau kita melihat orang Yahudi sebelum Yesus, mereka sudah percaya akan hidup kekal. Bapak Ibu kenal sama Mbak Marta enggak? Saudaranya Mbak Maria, saudaranya Mas Lazarus. Enggak kenal? Enggak kenal. Coba lihat di Injil Yohanes bab 11. Saudaranya langsung. Bab 11. Bab 11. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Semua sudah hafal teks ini kan, karena cerita yang sangat biasa. Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, yang Bapak Ibu tolong cari itu kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Kalau kelamaan cari, ya udah lihat ayat 23. Nah, yang kemudian perlu kita perhatikan itu jawaban Marta itu. Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi, orang Yahudi sudah percaya bahwa zaman akan berakhir. Kemudian pada waktu itu semua orang akan bangkit. Dan orang yang sudah dibangkitkan itu akan masuk di dalam kerajaan surga. Orang Yahudi sudah percaya itu. Itu ya.
Semua orang bukan semua, orang Yahudi pada umumnya percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kalau orang Yahudi sudah percaya akan kerajaan surga, sudah percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, ngapain Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat? Sekarang begini, Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya sebagai orang Katolik ya. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Itu ungkapan Katolik atau bukan? Tidak, Bukan. Ya. bukan Muslim. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Tidak. Itu keyakinan Katolik atau bukan? Bukan. 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 Tangga sebelah itu. Tapi pertanyaan berikutnya, pernah nggak mendengar orang Katolik ngomong kayak gitu? Sering. Ya, Oh, malah sering. Wah. Bahkan ada prodiakon yang mimpin ibadat, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan Kebaikannya. amal dan kebaikan. padahal lebih banyak mana kebaikan dengan kejahatannya. Kelihatan. Nah, jadi itu mendoakan atau mengutuk namanya. Baik. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu ingat yang itu saja ya. Sambil sekarang diingat doa Angelus, bagian marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa Kepada kebangkitan. kepada kebangkitan yang mulia. Beda atau sama, saya berbuat baik supaya saya masuk surga dengan karena sengsara dan kebangkitan Kristus, saya menerima kebangkitan. Kontras kan? Nah, orang-orang Yahudi itu percaya akan kebangkitan badan, percaya akan kehidupan kekal, percaya akan kerajaan surga yang akan diberikan sesudah dunia ini berakhir. Tetapi Bapak Ibu, untuk orang Yahudi, hidup kekal itu bukan karunia, melainkan ganjaran. Bapak Ibu paham kan ya bedanya karunia dengan ganjaran? Sinonimnya ganjaran apa? Sebut semua sinonimnya ganjaran. Hadiah, Upah. upah, Terus Pahala. pahala. Betul kan? Ya, Kalau karunia, bedanya karunia dengan pahala? Dikasih karunia itu lagi. pemberian. Pemberian kalau karunia. Pemberian. Ya, Dari dua-duanya berkat pemberian. Ibu ke toko minta roti juga dikasih, itu pemberi. Tapi apa? Diberi juga kan? Tapi bayar. Rahmat. Karunia Ya, bedanya karunia dengan ganjaran. Karunia itu rahmat dari Tuhan. Tanpa usaha. Karunia tuh pemberian tanpa usaha gratis. Diberikan Pemberian tanpa gratis. usaha. Cuma diterima gitu doang. Pemberian cuma-cuma. Nah, itu karunia kan? Nah, kalau Ya. upah, ya harus kerja. Perjuangan. Ya dulu baru Bekerja. berupaya dulu. upah itu kerja dulu Ya, baru ya. akan dapat. Pahala. Nah, sekarang Bapak Ibu ini Tuhan Yesus membedakan ini sungguh-sungguh ya. Sama-sama mendapatkan kerajaan surga, tapi yang pertama itu sebagai upah hasil kerja keras, yang kedua itu sebagai karunia. Coba Bapak Ibu bisa mengingat nggak perumpamaan yang menjelaskan yang seperti ini? Perumpamaan yang seringkali bikin pusing bukan karena sulit, tapi karena nggak dipahami atau dipahami secara keliru. Sekarang, silahkan ke Injil Matius, bab 18. Salah, bukan 18. Bab 20. 20.
Matius Matius 20. Bapak Ibu hafal perumpamaan ini, jangan bohong. Hafal pasti. ulangi Pak. Matius Matius berapa 20. ayat? Semuanya. 1 sampai dengan 16. Upahan kebun, orang-orang upahan kebun Di anggur. kebun anggur. Hafal kan? Ya. Kerajaan Oh, surga enggak hafal. seumpamanya seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi keluar Ya. mencari pekerjaan. Semua pasti hafal perumpamaan ini. Nah, sekarang begini. Em, silahkan kita lihat ke ayat 1. Sudah semua? Lihat teks masing-masing ya. Ya, Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu lihat, ini bicara tentang kerajaan surga ya. Banyak orang salah membaca karena menganggap ini bukan soal kerajaan surga, tapi tentang Kebun anggur. pembagian upah. Nah, berantakan di situ. Nah, lihat perumpamaannya. Ada pemilik kebun anggur, pagi-pagi, belum jam 6 ini ya, sudah nyari pekerja. Ayat 2. Setelah ia sepakat, perhatikan kata sepakat, dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi isi kesepakatannya, kalian bekerja sehari, Benar. setelah kalian bekerja sehari, aku akan memberikan kepadamu 1 Satu dinar. dinar. Itu upahmu. Kemudian, sekarang lihat ke ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ini bukan kesepakatan, tapi ada janji ya. Apa yang pantas akan kuberikan. Kemudian, ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Nah, ini yang bikin kacau ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka masuklah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Yang masuk kebun jam 5 sore dapat 1 dinar. Ketika yang masuk pagi itu mendengar yang masuk kebun jam 5 sore dapat 1 dinar. Yang masuk pagi pada mikir gimana, Coba? Yes. Iri. mendapat Pada lebih mikir banyak. gimana? Belum dibagi mereka. Ya, sangkanya akan Ingat. mendapat lebih banyak. Mereka berpikir yang Akan masih lebih kerja saja. sejam aja dapat 1 dinar lah, kita yang kerja dari pagi. Ya Berpikir paling aja enggak 10 lebih dinar saja. lah, gitu kan. Tapi lihat, 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun masing-masing menerima 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Ya iyalah, mereka lupa dengan kesepakatan. Karena melihat, masuk kebun jam 5 aja dapat 1 dinar kok. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi, nah kita perhatikan jawaban Tuhan itu. Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara,
Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Yang kita lihat, pemilik kebun anggur itu berlaku adil apa enggak? Adil. Adil. Kenapa? Kenapa kok adil? Bertindak sesuai dengan kesepakatan. Bapak Ibu, nah, kata adil kan bisa berarti bisa punya pengertian yang berbeda. Adil yang sama rata, tapi juga ada keadilan yang lain. Bertindak sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini adil. Nah, kemudian aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada. Nah, ini ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kepada yang masuk kebun pagi kerja seharian, pemilik kebun berlaku adil. Nah, kalau sekarang pemilik kebun anggur mengatakan dia bermurah hati, dia murah hati kepada siapa? Datang terakhir. Hmm? Datang yang terakhir jam 5 sore. Dia berlaku murah hati kepada yang masuk kebun jam 5 sore. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak terima dengan ucapan Yesus, itu biasanya Bapak Ibu menempatkan diri sebagai orang yang kerja dari pagi. Begitu apa enggak? Iya, coba Bapak Ibu menempatkan diri sebagai orang yang masuk kebun jam 5 sore. Seneng apa enggak? Nah, itu para pengikut Yesus posisinya di situ. Lihat ya. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di dalam perumpamaan ini diumpamakan sebagai 1 dinar. Ya. Yang bekerja dari pagi mendapatkan 1 dinar sebagai upah, itu melambangkan siapa? Dan yang menerima 1 dinar sebagai kemurahan hati, itu menggambarkan siapa? Yesus. Nah, lihat sekarang, Bapak Ibu, silahkan ke bab 19, ayat 16. Ada seorang datang kepada 19, 16 ya, dekat aja kok. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi ya. Orang Yahudi sudah percayakan kehidupan kekal, percayakan kebangkitan, dan kemudian mengerti kerajaan surga itu sama dengan kehidupan kekal. Orang ini bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Lalu jawaban Tuhan Yesus, kalimat kedua dari jawaban Tuhan, kalimat ketiga dari jawaban Tuhan Yesus. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jawabannya jelas kan? Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, turuti perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lalu Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang ini, Bapak Ibu, dalam perumpamaan tadi diumpamakan sebagai orang yang masuk kebun jam 5 pagi-pagi. Pagi-pagi benar tadi. Ini menggambarkan siapa? Orang Yahudi. Kalau mau masuk dalam hidup kekal, lakukan perintah Allah, A, B, C, dan seterusnya. Lalu hidup kekal akan diterima sebagai upah.
Sampai di sini bisa dipahami? Ini belum selesai, jadi diskusinya tunggu dulu, saya hanya nanya paham atau belum. Ya udah. Nah, kemudian yang masuk kebun jam 5 sore, yang menerima 1 dinar sebagai kemurahan hati, itu menggambarkan siapa? Oh, kalau begitu untuk kelompok ini, kerajaan Allah, kerajaan surga, itu diterima sebagai kemurahan hati, bukan sebagai upah. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 28. 19, 28. Bagi manusia lain tidak mungkin bagi Allah segala sesuatu. Lihat aja 28 saja, yang langsung pada. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Bukan. Itu Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Bapak Ibu perhatikan yang ini agak detail ya. Tunggu. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan. Bapak Ibu sudah berulang kali mendengar kata kerajaan surga kan? Di kerajaan surga itu rajanya siapa? Tuhan Yesus. Nah, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, itu sama dengan kalau nanti aku sudah menjadi raja kerajaan surga, kamu akan duduk juga di atas 12 tahta. Berarti akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, siapa yang akan masuk surga di ayat 28. Yang telah mengikut aku. Perhatikan kalimat itu. Ya, yang telah mengikut aku. Rasul Yesus. Ya. Yang mengikut aku akan masuk dalam kerajaan surga dan akan memerintah bersamaan. Nah, Bapak Ibu, lihat ya, kerajaan surganya sama. Tapi orang Yahudi menerima kerajaan surga sebagai upah ganjaran dari ketaatan melakukan hukum Taurat. Sedangkan para pengikut Yesus, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, menerima kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, itu bukan karena melakukan ini dan itu dan menerimanya sebagai ganjaran. Mengikuti Yesus akan menerima, akan masuk dalam kerajaan surga. Ini yang disebut kerajaan surga itu kemurahan hati. Wujud kemurahan hati Allah itu adalah karunia. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah sekarang begini. Kalau ini Yohanes Pembaptis itu juga mewartakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga mengatakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Yohanes beda. Kalau kamu nggak bertobat, kamu dihukum, maka kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Itu berita gembira ya. Dan karena itu berita yang gembira, kerajaan Allah sudah dekat, apa yang harus kamu lakukan? Bertobat. Nah, pembicaraan kita ini belum selesai. Sekarang begini. Perumpamaan ini tadi menjelaskan perbedaan keyakinan di dalam kepercayaan Yahudi. Surga sebagai ganjaran dan Yesus, surga sebagai karunia yang diberikan oleh Allah yang bermurah hati. Nah, Bapak Ibu, begini, ada yang kalimat yang lebih kuat untuk menjelaskan ini. Sekarang, silahkan Bapak Ibu ke Injil Yohanes bab 3 ayat 16.
Yohanes 3. Semua pengikut Yesus bukan harus ingat, tapi tidak pernah boleh lupa dengan ucapan Yesus ini. Apa yang dikatakan di situ? Besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu bacanya juga harus mulai dari ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang begini dulu. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengikuti Yesus itu sama dengan percaya kepada Yesus ya. Itu harus diingat. Kalau enggak nanti mengikuti tapi enggak percaya. Pernah ketemu mengikuti tapi enggak percaya. Ada orang kayak gitu. Ada. Ini enggak ngerti jadi mengikuti itu bagaimana. Nah, sekarang begini. Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini Tuhan Yesus mengutip kisah Musa yang membuat patung ular. Ya. Pada waktu itu orang Israel berdosa. Orang Israel berdosa. Ya. Tidak percaya kepada Tuhan, malah menuduh Tuhan berlaku jahat kepada mereka. Nah, karena mereka tidak percaya dan sudah melakukan kesalahan serius, Tuhan mengirimkan ular-ular. Ularnya ular berbisa. Bapak Ibu silahkan membayangkan ular berbisa di padang gurun. Ya. Sekarang, Bapak Ibu silahkan mengingat pengetahuan Bapak Ibu mengenai ular. Apakah pernah bertemu ular memagut sampai mengulanginya 2 kali? Enggak. Jadi ular baru memagut orang, ular berbisa ini ya, ular berbisa memagut orang, habis itu kan pergi. Habis itu terus mikir, tadi bisa saya sudah masuk belum ya? Terus balik lagi, magut lagi. Ada. Ya ada. Ya ada kan? Kemudian ular itu sangat percaya diri ya. Sekali dia memagut dan memasukkan bisa, dia akan pergi. Sudah. Nah, dalam hitungan menit atau jam, bisa akan bekerja dan kemudian membunuh mangsanya. Membunuh orang yang dipaku. Yang tahan, ada yang sampai hitungan jam, tapi umumnya hitungan menit ya. Apalagi di padang gurun ini. Banyak orang Israel yang mati dipakut ular. Lalu mereka teriak-teriak minta kepada Musa supaya menyingkirkan ular-ular itu. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Bilangan itu ya. Bab 21. Nah, Tuhan mendengarkan permohonan mereka, tapi tidak dengan menyingkirkan ular. Tapi Tuhan minta supaya Musa membuat patung ular. Patung itu kemudian ditaruh di atas tiang, dan kemudian catatannya, yang dipakut ular ada dalam bahaya kematian, hampir bisa dipastikan mati. Atau malah pasti mati. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini cukup melihat patung ular itu, lalu orang itu tidak akan mati. Orang itu akan tetap hidup. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus ditinggikan, disalib, lalu yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian kalimatnya baru ini tadi, yang ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih yang di dalam Taurat tadi yang dikutip oleh Yesus di Matius 22 agak berbeda dengan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Belum selesai ini ya. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengingat pengalaman mengasihi. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Kemudian, ya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Yang paling jelas, paling tampak itu ketika orang tua mengasihi anak-anak. Pasti Bapak Ibu yang ini mengasihi anak-anak punya dua hal. Yang pertama, di dalam hati ada keinginan supaya yang dikasihi bahagia. Benar apa? Ya. Bapak Ibu melakukan, cuma nggak ngomong kayak saya ngomong aja. Kemudian yang kedua, orang tua yang mengasihi anak-anaknya itu rela berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ibu-ibu pernah nggak ngomong yang nggak masuk akal dulu waktu anak-anak masih balita? Anaknya sakit, lalu ibunya bilang, adik sakitnya untuk mama saja, adik jangan sakit gitu. Ada yang pernah ngomong gitu? Terus ibu ditegur oleh suami, nggak masuk akal itu ngomongnya, gitu. Nggak bisa, itu yang negur yang aneh nanti. Seorang ibu ketika mengasihi anak nggak akan tega ngeliat anak sakit, yang dipingini anaknya sehat bahagia. Bahkan begini juga, ketika ada seorang anak yang meninggal, ibunya bisa teriak, nangis. Harusnya aku dulu yang pergi, bukan kamu. Nah, dua hal itu, keinginan di dalam hati supaya yang dikasih bahagia, yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Bapa mengasihi manusia. Pertama, Bapa menghendaki manusia bahagia. Manusia beroleh hidup yang kekal itu loh. Kemudian yang kedua, kalau mau melihat kasih Bapa, lihat Yesus, anak Bapa. Apa yang dilakukan Yesus? Bapak Ibu ingat kalimat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamulah sahabat. Kalau mau melihat besarnya kasih Bapa, lihat kasih Yesus. Mati untuk menyelamatkan manusia, mati supaya manusia masuk surga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib itu dijelaskan dengan macam-macam cara. Misalnya, Bapak Ibu kalau membaca surat Ibrani, Bapak Ibu akan menemukan kemudian surat Yohanes juga. Yesus di kayu salib itu bertindak sebagai imam yang mempersembahkan korban. Dan korbannya adalah korban penghapus dosa. Menghapus dosa siapa? Dosa manusia. Karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, maka manusia dipandang bersih dari dosa, dipandang layak untuk menerima kerajaan surga. Atau penjelasan yang lain, Bapak Ibu silahkan mengingat ini Tuhan Yesus sebagai ini penyelamat, penyelamat. Lebih jelasnya begini. Apa yang ditulis di atas kepala Yesus waktu Yesus disalib? Inilah raja Yahudi. Henry. Nah, jangan sampai salah nulis ya. Inri, bukan Indri. Henry. Ada yang salah tulis gitu. Dari kata Latin, Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Perhatikan Rex Judeorum, Raja Yahudi. Loh, kok bisa Yesus disalib bertindak sebagai raja? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu mengingatnya,
Yesus Kristus. Kristus itu gelar. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu raja. Raja penyelamat. Nah, sederhananya begini. Yesus adalah raja Mesias. Yesus adalah raja penyelamat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang diselamatkan siapa? Diselamatkan dari apa? Yang diselamatkan itu manusia, diselamatkan dari dosa dan kematian. Caranya dengan salib. Nah, sekarang begini. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Nah, sekarang dalam hal ini Bapak Ibu, ini ada ayat hafalan lagi. Bapak Ibu sudah hafal kok. Roma bab 6:23. Saya yakin Bapak Ibu hafal ayat ini. Roma 6:23. Dosa ialah maut, Nah, itu tapi baru karunia separuh. Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sudah ketemu semua? Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Ya. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang berdosa? Upah dosa adalah maut. Hukuman atas orang berdosa adalah mengalami kematian. Kematian yang dimaksudkan itu adalah terpisah dari Allah. Itu kematian. Nah, sekarang begini. Semua orang berdosa. Karena berdosa, maka manusia tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Yang dilakukan oleh Yesus, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia berdosa di kayu salib itu. Tuhan Yesus mengalami penderitaan walaupun dia tidak berdosa, walaupun dia tidak bersalah. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, terpisah dari Allah walaupun dia tidak berdosa. Dan dengan cara itu, Yesus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, maka manusia dipandang tidak berdosa. Manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Bapak Ibu, ini semua tadi memberikan keterangan surga sebagai karunia. Kalau di Roma 6 tadi, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ini kalau dibalik kalimatnya, hidup kekal itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian sekarang begini, kasih Bapa jelas tampak di dalam diri Yesus. Ya, Bapa menghendaki manusia masuk dalam kehidupan kekal di surga, dan Yesus mewujudkan itu dengan mati di kayu salib. Sekarang Bapak Ibu, silahkan dari Roma pindah ke Galatia. Bab 2 ayat 20. Ini bacanya harus pakai perasaan. Kalau bacanya nggak pakai perasaan, ya nggak ngerasa apa-apa. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Bapak Ibu semua perhatikan kalimat itu ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terjemahan yang lama. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku. Terus ngapain?
Dan menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya untuk Allah. Nah, ini sulit kan dirasakan. Pertama harus dipahami dulu baru sampai ke perasaan. Anak Allah mati di kayu salib supaya aku masuk surga. Itu isinya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu. Kalau mendengar semua ini tadi, sudah jelas belum kabar baiknya itu isinya apa? Kamu diberi hidup, kamu mendapat karunia hidup kekal. Bapa mengasihi kamu dan Bapa pengen kamu masuk hidup kekal. Nah, itu kabar baiknya isinya itu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu membaca keempat Injil itu paling banyak ya dan paling lengkap bercerita tentang kematian Yesus. Buktinya kalau ceritanya paling panjang, ingat aja kalau Jumat Agung. Siapa yang mengikuti perayaan Jumat Agung, upacara Jumat Agung dan belum pernah ngantuk selama perayaan, selama upacara? Selama mendengarkan Pasio, ada nggak yang belum pernah ngantuk? 2 bab dari Injil Yohanes dibacakan, dinyanyikan malah. Ini peristiwa aneh, Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa peringatan arwah kan? Ya, di 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Tetapi tolong ingat-ingat. Misalnya, saya nggak ngomongin siapa-siapa. Ada yang meninggalnya itu karena kecelakaan. Kemudian waktu ini peringatan doa arwah, ada nggak? Entah seksi liturgi, entah ketua lingkungan, entah prodiakon yang memimpin ibadah, itu mengulang cerita bagaimana kecelakaan itu terjadi. Terus diceritakan bagaimana nyebrang, nggak nengok kanan kiri, terus ditabrak mobil gitu. Selama Bapak Ibu ikut ibadah tarawih, pernah ada yang kayak gitu apa enggak? Tidak pernah. Nah, yang aneh makanya Jumat Agung itu kematian Yesus diceritakan diulang-ulang, ya kan? Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Sebelumnya Yesus di hadapan Pilatus, sebelumnya di hadapan mahkamah agama. Kematiannya diceritakan ulang, itu aneh sekali. Dan Bapak Ibu, di rumah ada salib kan ya? Yang digantung di. Kalau sampai Bapak Ibu pasang salib yang nggak ada korpus, akan ada yang komplain apa enggak? Coba pas ibadat lingkungan gitu, Bapak Ibu pasang salib di altar, tapi salibnya yang nggak ada korpus. Apa yang akan terjadi? Kita bicara sana sini, jangan-jangan juga ada yang pulang ngambil salib. Katolik. Nah, tapi tunggu dulu, mengapa harus ada korpus? Bapak Ibu ingat bagaimana Bapa mengasihi manusia dan kasih Bapa itu terwujud di dalam diri Yesus. Yesus memberikan nyawanya di kayu salib untuk mengaruniakan hidup kekal. Nah, karena itulah Bapak Ibu, perayaan Jumat Agung menjadi sangat penting karena apa? Mengenangkan kasih Allah dalam diri Yesus. Karena itulah korpus menjadi penting untuk setiap orang Katolik karena disitulah kita melihat Yesus yang mengasihi anak Allah yang mati, menyerahkan dirinya supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian ingat tadi, kalau mau peroleh hidup yang kekal, yang diperlukan adalah percaya. Kau bikin apa di atas? Sekarang Bapak Ibu, silahkan Kau siap ke kaos kaki, sepatu. Injil Yohanes, ya, bab 13 tuh. Yohanes bab 13, ini juga Bapak Ibu hafal. Loh, saya menggunakan ayat-ayat yang Bapak Ibu sudah hafal. Yohanes 13 ayat 34.
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sudah ketemu semua itu? 13:34. Itu disebutnya perintah baru ya. Baru. Kemudian 15, Yohanes 15 ayat 12. 15, 12. Yohanes Inilah perintahku, 15 ayat 12. Perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi supaya seperti kamu aku saling telah mengasihi. mengasihi kamu. Hafal semua kan? Jelas. Bohong kalau sampai nggak hafal. Barunya Tidak ada kasih gimana? besar. Yang lama yang mana? Yang kemudian barunya mana? Mengingatnya begini saja. Perintah atau hukum terutama yang kedua tadi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri kan? Ya, Nah, perintah baru yang disampaikan Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas beda? Jadi yang membedakan apa? Satu, motivasi, yang kedua ukuran. Karena aku mengasihi diriku, aku bisa mengasihi sesama. Yang lama itu ya. Besarnya kasih kepada sesamaku diukur dengan besarnya kasih kepada diriku sendiri. Itu sudah bagus loh ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun kasihi sesamamu. Seberapa besar aku harus mengasihi sesamaku? Sebesar Tuhan Yesus mengasihi aku. Lihat ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yang ini Bapak Ibu, jujur kita harus mengakui, kita belum melakukan kasih seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kasih yang paling besar itu adalah menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, Bapak Ibu nggak akan malam ini ikut belajar, tapi sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus. Iya. Tapi yang menjadi patokan, kemudian ideal dari kasih adalah Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku pun mengasihi sesama. Jangan dibalik, aku mengasihi sesama supaya Tuhan mengasihi aku. Ada yang aneh di situ. Lebih jelas lagi Bapak Ibu, silahkan membuka 1 Yohanes. Ini kalau mau belajar tentang kasih, tidak bisa. Perikop ini luput dari perhatian kita. Bab 4. Oh, bukan Pak, maaf. Bapak siapa Pak? 1 Yohanes ya. 1 Yohanes. Bab 1 Yohanes. Bab 4. Pasal 9 Pak. 1 Yohanes. 1 Yohanes bab 4. Allah dan Roh Ini Bapak Ibu ketemu ringkasan Injil lagi di sini. Bab 4. Nggak ketemu? Ya. 1 Yohanes bab 4. Baik, mulai dari ayat, tunggu dulu. Ayat 7. Semua harus membaca yang tertulis. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sama isinya. Inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu Yesus sebagai imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Terus 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus mengasihi dia akan mewujudkan kepercayaannya itu dengan mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama. Itu wujud kepercayaan. Baik, Bapak Ibu, kalau kita membaca Perjanjian Baru, ya, ini tema utamanya. Kristus mengaruniakan hidup kekal sebagai wujud kasih kepada manusia. Kalau manusia merasakan dia dikasih oleh Allah, maka dia pun akan mengasihi sesama. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ibu Chandrawati, silahkan. Baik, Romo, terima kasih uraiannya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kepada Pak Seto? Ya, mau tanya tadi malam. Silahkan, bisa disebutkan nama Bapak untuk bisa di-spot dan mohon kamera bisa di-on-kan agar rekan-rekan bisa spot Bapak Ibu. Saya Frederick, mau menanyakan tadi tentang hidup kekal. Apakah iblis juga hidup kekal? Karena tadi diterangkan kita hidup kekal untuk bersama Allah. Tapi apakah iblis juga ikut hidup kekal? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu silahkan membuka Injil Matius bab 25. Lihat mulai dari ayat 431, perikop tentang penghakiman terakhir ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, lihat ayat 34 dulu. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Injil "Mari, apa? hai kamu yang diberkati, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Itu yang untuk yang di sebelah kanan ya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, Bapak Ibu lihat ke ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi orang benar hidup bersama dengan Allah, orang yang nggak benar hidupnya bersama iblis. Gitu. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang setelah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, hidup kekal yang dimaksudkan di dalam ajaran ini di Perjanjian Baru itu adalah hidup bersama dengan Allah. Nah, kemudian yang lain lagi bisa memahaminya begini, ada terus itu hidup kekal. Tapi ada terus tapi mengalami penderitaan,
Nah, itu yang dimaksud kematian kekal. Nah, saya tidak mau bicara banyak tentang iblis. Nah, mungkin Bapak Ibu membaca Injil, membaca kitab Wahyu bab 12. Iblis ada di surga awalnya, tapi terusir dari surga. Jadi silakan sekarang memahaminya. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Kemudian apakah iblis hidup bersama dengan Allah? Enggak. Iblis sudah disediain tadi ya, api yang kekal. Orang yang nggak benar, nah, akan hidup bersama dengan iblis di dalam api yang kekal. Apakah itu yang dimaksudkan atau gimana? Silahkan Pak Frederick tadi. Apakah berarti ada dua kerajaan kalau begitu? Ada kerajaan terang dan kerajaan iblis? Nah, sekarang begini. Silahkan buka juga, buka lagi. Masih di Injil Matius bab 12. Matius bab 12. Lihat ke ayat 24. Ada apa di situ? Apa yang dikatakan di situ? Tetapi Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. 25. Yesus mengetahui pikiran Tetapi mereka lalu Yesus berkata mengetahui kepada pikiran mereka, mereka lalu berkata kepada "Setiap kerajaan yang terpecah pasti pecah-pecah, binasa, setiap pasti kota binasa. atau tanah yang Setiap terpecah kota tidak atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, Mengusir iblis, ia pun ia pun terpecah dan melawan dirinya. lawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya akan bertahan? Ya, Bapak Ibu bisa menangkap nggak dari ayat 24 sampai dengan 26 ketemu dengan kerajaan iblis? bisa. Ya. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ayat 28. Wah, ini kalimat yang menyenangkan itu ayat 28. Tapi jika Harus baca aku keras ya. mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Gimana bunyinya? Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi kelihatan ada kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Apa buktinya kalau ada kerajaan iblis? Iblis ada di kerajaannya, tapi dampaknya, pengaruhnya ada di dalam dunia. Oh, tunggu dulu. Ingat ya, iblis dengan setan itu beda. Ya. Bapak Ibu tidak pernah ketemu iblis-iblis, tapi ketemu dengan setan-setan. Kenapa? Nah, setan-setan itu anak buahnya iblis. Iblis itu satu, tadi disebut dengan Beelzebul. Tetapi kalau setan-setan itu banyak. Oh, raja setan. Nah, itu iblis gitu. Itu harus dipahami karena sederhana itu, tapi banyak yang menganggap iblis, setan sama saja. Enggak, beda. Iblis itu rajanya, panglimanya, setan-setan itu anak buahnya. Bapak Ibu ketemu dengan kata setan-setan, tapi nggak pernah ketemu iblis-iblis. Nah, lihat, setan masuk ke dalam dunia, kemudian ada orang yang kerasukan setan. Setan datang ke dunia membuat orang menderita. Lalu lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi bukti tanda kuasa Allah sudah hadir di dalam dunia, mengalahkan iblis dan anak buahnya. Begitu, Pak. Terima kasih, Kak Seto. Kalau bisa boleh ini, apakah sama kerajaan terang itu sama dengan kerajaan surga? Nanti harus menemukan teksnya dulu, Pak, untuk mengatakan sesuatu.
Karena nanti istilah ini ujung-ujungnya akan sama, tetapi penjelasannya itu yang diperlukan. Saya akan lebih suka mengatakan yang Bapak Ibu temukan langsung di teks, itu urusannya Allah, dan kemudian kerajaan iblis tadi itu loh. Terima kasih. Ya, nanti Bapak silahkan Bapak cari sendiri keterangan tentang itu. Ya. Terima kasih Prof. Fredrik pertanyaannya, Pak Seto juga penjelasannya. Bapak Ibu mungkin ada yang lain bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Seto, silahkan. Bertanya, monggo. Mau bertanya. Dan kalau ya Pak. Bisa disebutkan nama dan dibuka videonya untuk bisa di-spot oleh rekan-rekan. Oke. Mari silakan Bapak Ibu ambil kesempatan untuk bertanya kepada Pak Seto. Enggak Ini tanya, pertemuan saya yang terakhir tanya Bapak itu. Ibu. Ini Bu mau tanya dikit, Silahkan. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sumantri dari Jogja. Oh baik, Pak Sumantri dari Jogja. Silakan Pak Sumantri. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya karunia. Ya. Tapi ada ayat juga yang mengatakan bahwa Yesus berkata, siapa yang akan mengikuti aku harus memikul salibnya setiap hari. Siapa yang harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ini kaitannya dengan karunia tadi. Ini kan berarti kan sebenarnya bukan hanya hadiah, tapi ya harus melakukan memanggul salib setiap hari tadi. Gimana nih penjelasannya? Belum lagi, tambah lagi. Kalau mau ikut aku, jual segala milikmu. Ya, itu yang masalah orang kaya itu. Begini, kita lihat teksnya dulu ya. Silahkan Bapak Ibu ke Injil yang dekat ya, Injil Matius bab berapa? Matius, aku lupa ya. Hal mengikuti Yesus, hal mengikuti Tuhan Yesus. Bab 10 dulu. Ya, bab 10 dulu. Matius bab 10. Biar lebih serem. 37 sampai dengan 39. 37. Oke. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kemudian berikutnya ke bab 16. Bab 16. 24, 20. 24. Iya, 16, 24 sampai dengan 27. 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya
seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik, sekarang begini. Pemahaman umum tentang memikul salib. Ya. Pemahaman umum gimana? Kalau orang Katolik mendengar memikul salib, itu artinya apa? Seringkali yang umum saja. Menderita. 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 Ya. Dan Bapak Ibu, ini itu pemahaman umum ya. Tapi setelah kita diskusi panjang lebar tentang Yesus yang mewujudkan kasih di kayu salib, Bapak Ibu ada pemahaman yang berbeda sekarang. Kalau mau mengikuti Yesus, bisa nggak tanpa mengasihi? Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kemudian begini, yang disebut mengikuti Yesus itu apa? Melakukan, meneladani Yesus, melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Yang dipingini dan nggak akan terwujud. Saya semaunya sendiri, tapi masuk surga gitu. Ya, Itu maunya yang kita begitu. tidak akan temukan. Kenapa? Yang disebut mengikuti itu kan meneladan dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lihat kata menyangkal diri. Satu, Ya. menyangkal diri. Menyangkal diri itu bagaimana? Bukan mengatakan aku tidak ada. Tetapi aku punya keinginan sebagai manusia. Kemudian aku tahu yang diingini oleh Tuhan Yesus. Kalau yang aku ingini itu sama dengan yang diingini Tuhan Yesus, aku melakukannya dan itu yang diharapkan. Tapi kalau aku punya keinginan, tapi keinginanku berlawanan dengan kehendak Tuhan Yesus, nah itu menyangkal diri. Meninggalkan keinginan sendiri untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sekarang gini, Bapak Ibu pernah punya dendam nggak? Pernah. Saya tidak mengatakan balas dendam loh ya, punya dendam. Mungkin Ya, juga ada yang sampai level balas dendam, tapi punya dendam. Rasa dendam itu kan amarah yang ada di dalam hati karena pernah mendapatkan perlakuan buruk kan. Dan ada keinginan untuk membalas. Kenapa Bapak Ibu tidak mewujudkan? Ada masa di mana saya tahu Tuhan tidak menghendaki ini. Gitu kan? Dan itu contoh paling jelas. Saya ambil contoh yang ekstrim biar gampang ya. Orang bisa punya rasa dendam, tapi tidak mewujudkannya. Kenapa? Mungkin karena takut dan seterusnya iya. Tapi lihat lebih jauh. Ketika aku melakukan balas dendam, berarti aku melakukan kejahatan yang sama dengan yang aku benci. Dan pada waktu itulah Bapak Ibu, kita juga diingatkan. Ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan barang siapa menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, kemudian berikutnya, ada lagi tentang memikul salib. Memikul salib itu urusannya bukan pokoknya menderita. Kita mengalami penderitaan. Ya, ada yang karena salah sendiri. Nggak percaya? Coba saja. Mulai malam ini, malam ya, minum sirup. Ya, yang manis ya. Pakai es setiap malam. Apa yang akan terjadi? Diabetes. Kencing manis. Menderita kan? Salah sendiri itu menderitanya. Jangan katakan, aku menderita diabetes, ini salibku. Itu salahku. Ada orang yang menderita karena dibuat orang lain. Menderita karena dibuat orang lain. Berapa kali ketemu cerita dengan anak-anak yang ditinggal minggat bapaknya atau ibunya. Dan kemudian anak itu terus menderita. Bapak Ibu, saya tinggal ngomong begini biasa saja karena apa? Saya tiap malam minggu belajar Alkitab bersama anak-anak.
Setiap malam minggu belajar Alkitab bersama dengan anak-anak, ketemu kasus macam-macam tentang anak-anak. Tapi saya tidak melangkah jauh untuk mengurusi semua, tapi saya tahu anak ini mengalami begini, anak ini mengalami begini. Ditinggal minggat bapaknya banyak, ditinggal minggat ibunya itu masih aneh buat saya, tapi ada. Itu membuat orang lain menderita. Ada penderitaan yang karena dibuat oleh orang lain. Berikutnya, tolong mengingat, Bapak Ibu mengalami penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sampai konsekuensinya aku harus mengalami kesulitan. Saya dulu waktu kecil diberitahu oleh bapak saya, namanya mengikuti Yesus, orang juga mengalami penderitaan. Tapi saya nggak ngerti maksudnya, diejek. Bapak saya setia mengikuti Tuhan Yesus, setia sebagai orang Katolik, makanya nggak KB. Anaknya banyak. Konsekuensi kalau anaknya banyak, iya, ada banyak yang dianggap kurang. Efeknya apa? Orang lain mengejek. Tapi mulai dengan prinsip Bapak saya ikut Tuhan Yesus, di dalam gereja Katolik nggak ada KB. Kemudian yang berikutnya lagi, silahkan mengingat contoh-contoh yang lebih ekstrim tentang saya melakukan kehendak Bapa, saya melakukan ajaran Tuhan Yesus, dan konsekuensinya saya harus mengalami kesulitan. Untuk soal sederhana sampai soal yang serius. Nah, begitu Pak. Oke. Makasih Pak Yos untuk pertanyaannya. Makasih Pak Seto. Ternyata menderita ini bukan hanya sekedar menderita yang pokoknya asal menderita ya Pak. Kalau penderitaan yang kita bikin sendiri kita harus menerima konsekuensinya. Iya, gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang Purwanto yang sudah tulis chat. Pak Seto, maksudnya apa ya Pak? Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Di layar ini nampak Pak Bambang Purwanto. Baik. Ini ya, supaya kelihatan, kita buka Injil Matius. Matius lagi aja supaya lebih sederhana. Lihat bab 3. Lihat bab 3 ayat 1. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya Ya, sampai dengan ayat 2 ya. Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Di bab 1, ayat 1 dan 2 yang bicara siapa? Yohanes Pembaptis kan ya? Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu lihat ayat bab 4 ayat 17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sama atau beda ucapan Yesus dengan Yohanes? Sama prinsipnya. Sama. Nah, sekarang begini. Supaya lebih gampang juga mengingatnya begini saja. Kerajaan Allah itu kan kerajaan surga. Itu adalah kehidupan kekal. Kemudian bagaimana kerajaan Allah itu datang? Yang dimaksudkan, kalau pakai bahasa yang lebih lugas ya, lebih leluasa, atau lebih gampang, kerajaan Allah sudah dibuka. Kerajaan Allah sudah dibuka. Siapa mau masuk, ayo masuk. Nah, Yohanes Pembaptis memberitakannya begini, kerajaan Allah sudah dekat. Yang pantas masuk kerajaan Allah adalah yang bersih. Kalau mau masuk harus menghadapi penghakiman. Maka kamu bertobat supaya kamu nggak dihukum, supaya kamu boleh masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakannya, Allah sudah mengaruniakan hidup kekal. Allah sudah membuka kerajaan Allah. Allah mengaruniakan kerajaan Allah.
Kalau kamu mendengarnya dan senang, kamu akan memperbaiki hidupmu dan kamu akan membuat dirimu layak masuk ke dalam. Sudah lebih jelas belum, Pak? Sudah, Pak. Karena begini, kalau misalnya Bapak Ibu mendengar gini loh, itu GoFood-nya sudah datang. Bapak Ibu menghadap laptop, mendengar ada teriakan GoFood-nya datang. Bapak Ibu akan menengok ke arah suara itu apa enggak? Ini menghadap laptop, begitu mendengar GoFood datang, nengok mana, gitu kan? Nah, sama dengan yang dibilang Pak Bambang, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah datang. Orang yang mendengar berita itu pasti akan nengok mana. Kekuasaan Allah, saya pakai keterangan yang lain lagi. Kekuasaan Allah yang mengaruniakan hidup kekal sudah datang. Buktinya apa? Kalau kekuasaan Allah yang memberi hidup kekal itu sudah datang. Itu Yesus mengusir setan. Itu Yesus menunjukkan di dalam kerajaan surga nggak ada yang mati. Maka Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati. Nah, itu keterangan lebih lanjut. Ya, begitu, Pak. Jadi kerajaan Allah itu sudah dekat, maksudnya itu ini ya, Pak Seto ya. Itu berlaku sepanjang masa ya, Pak Seto. Jadi kita harus bertobat baru kita bisa masuk dalam kerajaan Allah dalam arti ketaatan itu ya, Pak Seto. Nah, Dalam begini terang ya. klarifikasinya, Pak. Kadang-kadang kita mendengar kerajaan Allah itu Allah yang meraja, tapi kalau dalam studi kitab suci nggak akan ketemu yang kayak gitu ya. Nah, datangnya kerajaan Allah, dibukanya kerajaan Allah, dikaruniakannya kerajaan Allah, itu kabar baiknya. Kalau orang mendengar itu, percaya itu, dia akan bertobat. Tobatnya bukan karena takut, tapi karena seneng. Memang beda, beda. Misalnya Bapak Ibu gini, ngomongin tobat. Saya tobat, nggak mau selingkuh lagi. Tapi yang ngomong umurnya, ini laki-laki umurnya sudah 90 tahun. Itu bertobat atau bukan? Saya bertobat nggak mau selingkuh lagi, tapi yang ngomong orang berumur 90 tahun. Dia memang nggak selingkuh lagi, beneran nggak selingkuh lagi. Tapi itu bukan tobat. Tapi nggak bisa lagi, nggak ada yang mau sama dia lagi. Itu bukan tobat. Beda. Orang pencuri ditangkap, dipotong kakinya. Habis itu ngomong, tobat, aku nggak nyuri lagi. Gimana mau nyuri? Kakinya udah dipotong satu. Tapi ibu saya mengasihi saya, sayang sama saya. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, saya ingat ibu saya yang nungguin saya, mengharapkan saya. Nah, itu kemudian saya menyesal sungguh-sungguh karena sudah melakukan kesalahan, sudah buat ibu saya sedih. Sejak itu saya memperbaiki hidup saya. Beda kan? Ya, begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Bambang, juga Pak Seto atas penjelasannya. Waktu juga sudah mepet. Pak Seto ada satu pertanyaan tersisa, apakah masih bisa diteruskan? Ya, silahkan. Baik, ada pertanyaan di chat dari Ibu Maria Flores ingin bertanya, dalam Korintus dikatakan salah satu karunia adalah bahasa roh. Bagaimana kita bisa menerima karunia tersebut? Dan apakah bahasa roh bisa diterjemahkan dan diajarkan? Itu pertanyaan Ibu Maria. Ya, ini Bapak Ibu cari ke toko buku manapun nggak akan ketemu dengan kamus bahasa roh ya. Nggak ada kamusnya. Nah, kemudian bahasa roh itu apa? Harus dipelajari dulu. Kalau kita membaca kisah para rasul, Bapak Ibu akan menemukan dua. Yang pertama, di kisah para rasul bab 2, itu kan orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang kan? Para rasul ngomong pakai bahasanya orang Galilea, semua pada ngerti. Kemudian yang berikutnya, ketika ini Petrus mengajar di rumah Cornelius, ini
anggota keluarga Cornelius itu berbicara dalam bahasa roh. Ini bukan, ini, jadi yang bisa diterjemahkan itu jenis yang pertama itu, tapi yang bisa menerjemahkan berbeda. Nah, sekarang begini dulu. Kalau kita membaca kisah 1 Korintus yang 13, ada karunia untuk berbahasa roh, terus ada juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh kan? Iya. Nah, karunia berbahasa roh banyak orang menerima. Pernah menjadi kebanggaan sekaligus kesombongan. Saya katakan pernah ya. Bapak Ibu boleh tengok ke tahun 90-an lah. Kemudian yang berikutnya, ketika mau mendapatkan bahasa roh, apakah itu bisa didapatkan? Bisa. Caranya berdoa dan minta. Untuk apa minta bahasa roh? Untuk apa berbahasa roh? Bukan untuk pamer. Saya pengikut Yesus kelas 1, maka saya bisa berbahasa roh. Apa tandanya kalau saya pengikut Yesus kelas 1? Saya bisa berbahasa roh. Bukan itu. Orang yang berbahasa roh itu bicara kepada Allah. Dan di bahasa itu digunakan untuk kepentingan berdoa. Dan peringatannya, kalau yang menerima bahasa roh, gunakan ketika berkumpul dengan sesama yang berbahasa roh. Kalau di pertemuan umat pada umumnya, jangan kamu gunakan bahasa roh. Kenapa? Mendingan aku mengucapkan beberapa kata yang dipahami orang lain daripada saya berbahasa roh beribu-ribu tapi nggak ada yang paham. Jadi begini, jadi ketika saya berdoa memohon Tuhan supaya saya mendapatkan karunia bahasa roh, Tuhan bisa memberi saya. Dan kemudian saya bisa menggunakannya itu untuk kepentingan saya berdoa kepada Allah. Begitu kalau mau mendapatkannya. Kemudian diberi atau tidak, itu bukan kewenangan kita. Apakah Tuhan memberi ya? Bapak Ibu minta dulu atau lakukan dengan memohon. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ada di dalam komunitas, masuk dalam komunitas, nanti akan ada tekniknya, harusnya begini dan begitu. Tapi sekali lagi, saya akan, kalau Bapak Ibu ada di dalam komunitas, ikuti yang ada di dalam komunitas. Tapi kalau Bapak Ibu merindukan bahasa roh untuk diri Ibu, Bapak Ibu sendiri, lakukan dengan memohon kepada Tuhan. Dan kalau kemudian Bapak Ibu mau lebih maju lagi, perhatikan, minta bahasa roh, tapi juga minta karunia untuk menafsirkan bahasa roh, supaya ada gunanya untuk pembangunan jemaat. Dari dibandingkan dengan karunia bahasa roh, nubuat jauh lebih penting. Kenapa? Nubuat nubuat digunakan untuk membangun bahasa roh. Tapi jangan lupa lebih dari semua karunia yang menjadi yang utama adalah kasih. Kalau saya bisa mengasihi, itu karunia dan itu kebanggaan orang yang percaya kepada Yesus. Aku bisa mengasihi sesamaku. Baik, Bapak Ibu. Karena biasanya masih ada kegiatan atau ada acara, saya mohon pamit lebih dulu, Bu Chandrawati. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu semua sudah belajar bersama Terima kasih, Pak Seto. Kita ketemu Terima kasih, Pak. lain. Terima kasih, Pak Seto. Terima kasih, Terima kasih, Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto. Kesempatan lain.